Baik, selamat malam bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang tergabung dalam PGSSI di seluruh dunia. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui Zoom ini dengan suatu tujuan untuk membahas firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini. Dan sahabat ini kita akan dipimpin oleh kembali instruktur dan juga pendeta kita, Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, dengan judul Meterai Allah dan Tanda Binatang bagian pertama. Untuk itu, mari kita dahului dengan doa buka. Kami lihat di sini ada yang sudah buka kamera. Kami mohon Bapak Walbin Sagala ya. Boleh doa buka ya, Pak Walbin Sagala. Saya buka, ya doa buka silakan. Ya, unmute. Ya, oke. Apakah suara saya kedengaran? Bisa kedengaran. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang bertahta dalam kerjaan surga, kami puji dan muliakan Engkau pada malam hari ini, malam pembukaan Sabat, karena tuntunan Tuhan yang berlaku bagi kami dapat bekerja dan beristirahat pada hari ini. Tuhan, kami berkumpul bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami masing-masing yang hadir. Demikian juga instruktur kami, Pendeta Jonathan Kuntaraf, dan juga media yang kami gunakan, sehingga acara ini berjalan dari awal hingga akhirnya. Berkati kami yang sudah hadir dan yang akan join bersama-sama, demikian juga diskusi yang akan dilakukan setelah uraian yang diuraikan oleh Pendeta Kuntaraf selesai. Sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini, kami mohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Sagala sudah membuka doa. Baik, untuk menghemat waktu dan kita serahkan Zoom ini kepada Pendeta Kuntaraf. Kami persilakan. Baik, selamat sahabat-saudara sekalian di Indonesia, dan selamat siang untuk mereka yang di Jerman atau Belanda. Selamat pagi untuk mereka yang di Amerika. Ya. Oke, pertama kita ingin ucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan untuk saudari Peggy Iskandar Wawor dengan Ferdinand Iskandar yang berada di Singapura, merayakan ulang tahun mereka yang ke-21. Saya ingat 21 tahun yang lalu menghadiri pernikahannya, ya, dan tanpa terasa waktu berjalan cepat. Keluarga ini telah memberikan pelayanan yang penuh dengan sukacita dalam pekerjaan Tuhan, dan semoga tetap berbahagia. Oke. Nah, kita akan coba share screen. Oke. Material kita sebutkan di sini, ya, meterai Allah dan tanda binatang pada bagian yang pertama. Jadi kalau seandainya ini adalah bagian pertama, kita akan teruskan lagi dengan bagian yang kedua, ya. Hanya sayang waktu itu saya akan ada di Belanda, ya. Akan ketemu dengan Cory Sangre yang ada di sini, tetapi akan ada yang akan membahasnya. Jadi untuk 3 minggu berturut-turut akan ada Pendeta Sringo yang akan membantu untuk membahas ini PGSSI. Ada perjalanan kami di Eropa. Baik, saudara-saudara sekalian, ya, untuk pendahuluan apa yang menjadi sentral daripada pertengahan besar dan mengapa pelajaran ini penting. Baik, sesuai dengan pendahuluan, ya, kita sebutkan isu sentral pertengahan besar antara Kristus dan iblis berfokus pada kesetiaan, otoritas, dan penyembahan.
Nubuatan yang menggambarkan kuasa binatang dalam Wahyu 13, tanduk kecil dalam Daniel 7, dan manusia durhaka dalam 2 Tesalonika 2, semuanya berbicara tentang kuasa yang merebut otoritas Allah, menuntut loyalitas, memperkenalkan sistem penyembahan yang palsu. Dan mereka melakukan melalui penggunaan kekerasan, paksaan, dan kadang suap dan hadiah semuanya untuk memaksakan penyembahan. Saudara-saudara, kalau kita pelajari sejarah apa yang terjadi pada abad yang pertengahan, luar biasa. Ya, kami pernah melalui tempat-tempat seperti lembah Waldenses, ya, tempat-tempat yang tempat pelarian daripada orang-orang yang mau mempertahankan hari Sabat atau hukum Allah dan sebagainya. Sangat mengerikan, ya, bagaimana mereka mengalami banyak aniaya. Jadi itu adalah satu segi, oke, yaitu usaha daripada iblis dalam pertolongan besar. Sebaliknya, kasih adalah kekuatan motivasi yang besar dari kerajaan Allah. Daripada menyembah binatang itu, umat Allah menemukan sukacita terbesar dan kesenangan tertinggi dalam menyembah Dia, sesuai dengan yang diberikan oleh Allah sebagai pada penuntun yang diberikan oleh Tuhan. Baik, pelajaran penting banyak yang tertipu di akhir zaman. Masing-masing kita harus menentukan pilihan masing-masing. Kita belajar perbedaan antara meterai Allah dan tanda binatang. Kita perlu bijaksana dalam bertindak. Oke. Baik, silakan siapa yang baca ini? Mailin dulu, silakan. Ini Pasti kita Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Oke. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita bisa lihat ada satu masa yang disebut masa pemeteraian. Baik, kita coba lihat apa yang dapat dipelajari dari ayat hafalan ini. Bisa ditanyakan kepada anggota kelas, tetapi beberapa ide ya yang dapat diberikan oleh guru yaitu adanya masa pemeteraian. Ya. Kemudian kehancuran dunia tidak akan terjadi sampai umat Tuhan mendapatkan meterai. Ya. Dan itu berhubungan dengan ya kalau sudah pemeteraian artinya sudah pintu kasihan tertutup, ya, dan kalau sudah pemeteraian maka nasib manusia sudah dapat dipastikan. Pemeteraian di dahi menggambarkan pikiran yang memutuskan untuk memilih kehidupan yang kekal, ya. Jadi pemeteraian bukan berarti bahwa betul-betul ada tanda anam-anam, tetapi berbicara mengenai apa yang ada di dalam pikiran manusia, pertimbangannya. Dan definisi daripada pemeteraian itu sendiri adalah saya ingat tulisan Mrs. White yang katakan to set into the truth that he will never be moved. Jadi sudah dipastikan dalam kebenaran dan dia tidak akan goyah lagi. Ya, pemeteraian. Baik, kita coba lihat garis besar pelajaran meterai Allah yang hidup, kemudian nubuatan penganiayaan, kemudian panggilan untuk bertahan sampai menang. Ya. Jadi ini yang kita akan coba bahas ya 3 poin penting daripada pelajaran kita. Nah sekarang kita coba lihat kapankah malaikat terbang dari timur dan memiliki meterai dari Allah yang hidup? Ya silakan ini sudah dibaca barusan ya. Ini berbicara mengenai masalah ya masa di akhir zaman ya. Jadi sebelum kehancuran daripada dunia ini. Jadi hamba-hamba Allah akan mendapatkan pemeteraian. Baik, apakah fakta penting bahwa umat Allah akan dimeteraikan pada dahi mereka? Ya, silakan. Ya. Kemudian kemudian saya melihat lalu nampak anak domba itu berdiri di atas bukit Sion. Bersama dia ada 144.000 orang yang pada dahi masing-masing tertulis namanya. Lalu saya mendengar suara dari langit menderu seperti bunyi air terjun yang besar dan seperti gemuruh guntur yang hebat. Suara itu terdengar seperti suara musik dari pemain-pemain kecapi yang sedang memainkan kecapinya. Wahyu 14 ayat 1 dan 2.
Oke, jadi yang kita lihat di sini adalah yang dimeteraikan itu ya nampak sekali adalah yang 144.000 dan dikatakan pada dahi yang disebutkan tadi dalam Wahyu pasal yang ke-7 adalah dimeteraikan. Kemudian yang di sini katakan nama Bapa ya di dahi mereka. Nah, apakah betul ada tanda nama Bapa? Kembali ini adalah simbol daripada pikiran. Oke, pikiran yang ada nama Bapa. Ini adalah dua tanda yang sangat penting ya. Adalah belonging to the Lord, yaitu milik Allah. Kemudian juga have the character of the Lord ya. Jadi mempunyai tabiat Allah. Jadi sebetulnya orang itu dimeteraikan ya oleh sebab dia sudah mempunyai tabiat Allah dan dia milik Allah ya. Baik. Nah, sekarang apakah ada meterai yang tidak lebih dahulu dimeteraikan oleh Roh Kudus ya? Kita coba lihat kepada dua hal di sini ayat-ayatnya. Silakan. Meli? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30. Kemudian saya melihat, lalu nampak anak domba itu berdiri di atas bukit Sion. Bersama dia ada 144.000 orang yang pada dahi masing-masing tertulis namanya dan nama Bapanya. Lalu saya mendengar suara dari langit menderu seperti bunyi air terjun yang besar dan seperti gemuruh guntur yang hebat. Suara itu terdengar seperti suara musik dari pemain-pemain kecapi yang sedang memainkan kecapinya. Wahyu 7 ayat 2. Iya, oke. Terima kasih banyak. Kembali, ternyata pemeteraian itu sudah dimulai lebih dahulu oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita itu menerima Yesus, menerima akan Roh Kudus sebagai penuntun hidup kita, ya, maka kita sudah mulai dimeteraikan. Oke, itu dalam proses pemeteraian yang akhirnya mencapai satu puncaknya pada saat kita telah mempunyai akan tabiat Allah. Jadi kalau begitu kita bisa lihat bahwa adanya sesuatu proses ya. Ya, sebab ini berhubungannya dengan tabiat, oke. Pemeteraian itu ya diberikan kepada mereka yang mempunyai tabiat Allah dan tabiat itu dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kalau kita mengikuti akan pimpinan Tuhan ya kepada melalui Roh Kudusnya, maka makin lama kita makin mempunyai akan tabiat Tuhan. Baik. Kita coba lihat apakah hubungan antara proses pemeteraian dan penurutan kepada hukum Allah. Jadi kembali ini berhubungan dengan tabiat ya. Kita coba lihat kepada ayat-ayat berikut dari Yohanes 14, 15, 17 dan Wahyu 14 ayat 12. Daniel? Joy sudah masuk. Silakan Joy. Bro Joy. Bro Joy bisa buka sendiri, udah saya jadikan co-host. Oke. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dan Wahyu Kisah 5 ayat 32 dan Wahyu 14 ayat 12. Oh, ini pertanyaannya. Apa hubungan antara ini bukan ayat ya, data. Iya, mulainya sesudah pertanyaan kemudian baca. Oh, oke. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Oke, terima kasih. Dan kalau saya kalau tidak salah ada Wahyu 14 ayat 12, kalian boleh baca. Oke. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oke,
Jadi kita coba lihat kembali ya, ini hal yang sangat penting, yang memeteraikan kita adalah Roh Kudus ya. Dan apa itu pemeteraian itu sendiri adalah tabiat Allah dan juga jadi milik Allah. Dan ini tabiat itu terdiri atas apa? Atas ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab apa yang kita buat tiap hari menjadi kebiasaan. Apa yang kebiasaan yang kita buat setiap hari menjadi apa? Tabiat. Jadi itu adalah tabiat penurutan kepada Tuhan ya, termasuk di dalam hal ini di dalam masalah hari Sabat ya. Jadi ini jangan kita salah mengerti. Banyak yang memikirkan selalu bahwa meter itu hari Sabat. Kalau kita sudah pelihara hari Sabat artinya kita sudah dimeteraikan. Itu adalah satu segi hal yang kita harus memperjelas ya. Jadi meter itu adalah tabiat Allah, dan tabiat Allah termasuk kepada penurutan kepada hukum Allah dengan penuh kasih, dan termasuk di dalamnya adalah hari Sabat. Baik. Hukum yang mana dalam 10 hukum yang menjadi pusat daripada proses pemeteraian ya. Sekarang kita coba lihat tahu bahwa khususnya adalah hukum yang keempat ya. Wahyu 14 ayat 17, takutlah akan Allah dan muliakan Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi yang menunjukkan Tuhan sebagai pencipta yang sangat jelas ya adalah dalam hukum yang keempat ya. Jadi ini hal yang sangat penting. Jadi meterai Allah sudah lengkap ya. Kenapa dikatakan sudah lengkap? Nanti kita coba lihat lebih lanjut. Oke, baik. Ini Tuhan sebagai pencipta sangat jelas sekali di dalam hukum keempat. Kita coba ulangi hukum yang keempat dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Melin? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Kemudian? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Oke. Sebab itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Terima kasih. Baik, waduh, nanti saya harus perbaiki ini ya. Jadi dalam 10 hukum itu, dalam setiap meterai kan selalu ada namanya, gelarnya, dan wilayahnya ya. Jadi kita bisa dapatkan ini di dalam ya, nama adalah apa? Meterai Allah ya, dalam Keluaran, yaitu Tuhan Allahmu. Oke. Gelarnya adalah apa? Pencipta. Wilayahnya surga dan bumi. Oke. Jadi setiap cap ya meterai harus melibatkan kepada nama pemberi daripada meterai itu dan gelarnya, kemudian wilayahnya, dan itu kita lihat di dalam Sabat. Oke. Kemudian kita masuk kepada bagian kedua ya, nubuatan penganiayaan ya. Apakah yang dinubuatkan oleh Yesus? Silakan dari Matius 10 dan Yohanes 16. Ya. Yohanes 10 ayat 21 dan 22. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi Yesus sudah katakan ya tentang mengenai masalah aniaya yang bisa terjadi di dalam keluarga ataupun juga dalam gereja ataupun dalam masyarakat. Dan saya teringat ya pekerjaan Tuhan di Tiongkok pada saat komunis masuk, kemudian pekerjaan kita mengalami tantangan, kemudian siapakah yang telah memasukkan orang-orang seperti David Lin dalam penjara ya, itu adalah anggota ataupun mungkin pendeta yang lain. Jadi mereka itu menjadi saksi-saksi untuk kata, oh dia ini ya David Lin, termasuk di mana paman daripada istri saya ya, Frank Lim ya.
Dia kebetulan membawa alat radio sebab dia kerja di Voice of Prophecy di Tiongkok, ya, sebelum perang. Dia tamatan dari Pacific Union College. Ya. Kemudian dia bawa alat radio. Kemudian pada saat revolusi kebudayaan di Tiongkok tahun 1967, ya, ditanya, apakah kamu bawa ini dari Amerika? Benar. Dan hanya dengan itu saja langsung dia masuk penjara. Ya. Waktu saya kunjungi dia katakan bagaimana keadaan di penjara. Wah, I don't like to talk about it. Ya, oleh sebab terlalu menyakitkan, ya, disiksa dan sebagainya. Baik. Dikucilkan, dan banyak orang yang menganiaya itu menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Saudara-saudara sekalian, pada masa aniaya di zaman pertengahan, ya, mereka katakan bahwa seakan-akan bahwa mereka melakukan pekerjaan Tuhan, padahal mereka menganiaya, ya, dengan alat-alat yang sangat mengerikan. Di dekat sebelah utara daripada Roma ada satu kota kecil, dan di situ ada yang disebut Persecution Museum, ya, yaitu museum untuk persekusi, ya, dengan alat-alat yang sangat mengerikan. Oke, baik. Jadi telah dibuatkan adanya suatu aniaya, ya. Kemudian bagaimana buku Wahyu melebarkan nubuat Yesus yang terdapat dalam Injil tersebut mengenai masalah penganiayaan tersebut. Silakan, Joy. Melin, sorry. Oh, Melin. Ya. Silakan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Wahyu 13 ayat 11 sampai 15. Oke, jadi ada suatu ramalan akan masa aniaya pada masa yang akan datang. Dan ternyata melalui satu kuasa dari binatang yang keluar dari bumi. Jadi ada dua macam binatang yang keluar dari air, artinya dari laut, dan juga dari bumi, ya. Jadi kita akan coba lihat kemudian, oke, siapakah binatang yang bertanduk dua yang datang dari bumi, ya. Ada di sini simbol daripada binatang yang bertanduk dua, ya. Dan itu adalah berbicara tentang kuasa daripada politik, yaitu republik, ya, dengan religious freedom, kebebasan beragama. Ini berbicara tentang kuasa dari negara mana yang mempunyai pemerintahan dengan sistem tersebut, dan ternyata itu adalah Amerika Serikat, ya. Jadi Amerika Serikat itu dibangun dengan bentuk kebebasan beragama, tetapi akan ada satu masa bahwa kebebasan beragama itu makin lama akan makin luntur, ya. Salah satu contoh, ya, adalah misalnya sekarang, nanti kita akan berikan beberapa contoh, tetapi salah satu adalah diresmikannya pernikahan sejenis, ya. Jadi dengan demikian mempunyai kuasa untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan Alkitab. Alkitab kan sudah jelas mengatakan tidak boleh. Oke. Nah, jadi kenapa disebutkan itu adalah binatang tersebut, ya, adalah Amerika Serikat, ya. Kenapa? Sebab timbulnya itu sesudah tahun 1798, ya. Kemudian
menyebutkan bahwa timbulnya dari tempat yang kurang berpenduduk, ya maafkan ini masih dalam bahasa Inggris, kemudian tidak menggunakan akan mahkota ataupun juga tidak ada mahkota di atas dia punya tanduk ya, sedangkan binatang-binatang ya yang lain itu ada mahkota, oke. Kemudian apa yang dikatakan oleh the world compared to old religion, dikatakan the mystery of the coming forth from a vacancy like a silent seed we grew into an empire. Jadi seperti satu benih yang kecil yang akhirnya berkembang menjadi suatu kerajaan ya. Kemudian Uriah Smith ya menyebutkan ada munculnya datang dari silence of the earth ya. Kenapa? Oleh sebab dulu kan Amerika tidak dikenal oleh banyak penduduk-penduduk Indian yang tinggal di sini ya. Tetapi makin lama makin mempunyai tambahan kuasanya. Oke. Kemudian lebih lanjut dikatakan akanlah satu kerajaan yang muda, satu bangsa yang muda, kemudian dia akan tiba kepada satu posisi yang dapat menguasai dunia dan memberikan suatu pengaruh kepada dunia. Baik, apakah hubungan antara binatang bertanduk dua dan binatang yang digambarkan dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10? Oke, kita coba lihat ini binatang tanduk tersebut. Kita coba lihat apa yang disebutkan dalam pelajaran kita, ya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Siapakah naga ini yang memberikan kepada binatang dari dalam laut kekuatan, tahta dan kekuatan dari Wahyu 13 ya. Dikatakan kalau kita lihat kepada Wahyu 12 ayat 3 sampai 5, naga atau iblis mencoba membinasakan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkan, kemudian dirampas dan dibawa lari kepada Allah, ke tahtanya, sebuah referensi yang mengacu kepada Yesus sebagai anaknya. Naga itu diidentifikasikan dengan jelas adalah iblis ataupun setan, ya. Itu jelas dikatakan oleh Alkitab. Setan adalah musuh utama Allah dan manusia di belakang kekuatan binatang yang muncul di dalam laut karena iblis bekerja melalui agen-agen manusia. Nah, sama seperti Allah bekerja melalui gerejanya, iblis bekerja melalui lembaga-lembaga keagamaan yang sudah roboh secara besar-besaran, yang telah menolak kebenaran Allah dan membelakangi akan hukum Allah. Ya. Ya. Jadi kembali, sekalipun naga itu pada dasarnya adalah iblis yang disejajarkan dengan Roma kafir, sehingga naga itu dalam arti kedua juga merupakan simbol daripada kekaisaran Roma kafir, ya. Kalau kita lihat kepada Daniel 7 ayat 7. Kemudian iblis menggunakan Roma kafir dalam upayanya untuk membinasakan Yesus sesaat sesudah kelahirannya. Kita ingat kuasa daripada Roma yang coba membunuh akan Yesus. Kemudian iblis menggunakan Roma kafir untuk menyalibkan Kristus, ya. Seorang gubernur Roma, Pilatus, menghukum mati Kristus, ya. Seorang pelaksana hukuman Roma memaku Yesus pada kayu salib yang kejam. Seorang serdadu Roma menembus jantungnya dengan tombak, ya. Kemudian sebuah meterai Roma dibubuhkan pada kuburnya. Satu regu prajurit Roma juga menjaga kuburnya. Masih ada lagi, naga itu merupakan Roma kafir memberikan kepada binatang dari laut kursi ataupun tahtanya. Nah, sekarang kita teruskan. Penganugerahan ini terjadi ketika Kaisar Roma Konstantin memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Roma ke apa yang disebut Konstantinopel, ya, di zaman modern Turki atau Istanbul sekarang, dan meninggalkan kekuasaan kosong pada awal mula binatang itu bertahta atau ketika ia duduk di kursi para kaisar kota Roma. Jadi pindah ibu kota ya ke Konstantinopel, kemudian yang diberikanlah Roma kepada kuasa gereja. Dengan meninggalkan kekuasaannya dan pergi ke timur, ia meninggalkan ladang yang bersih bagi para uskup Roma, ya. Pemimpin gereja Roma hanyalah ibarat hantu dari kekaisaran Roma yang telah mati, duduk di mahkota atas kuburannya. Ini dikatakan oleh Arthur Stanley, ya. Dan ada sumbernya di situ. Dengan demikian, kekuatan binatang yang muncul dari laut, ya,
adalah sistem agama gereja Roma. Di sini kita sedang membicarakan mengenai sistem, bukan tentang anggota-anggota gereja secara individu ya. Kekuasaan binatang dari laut itu bukanlah pribadi, itu adalah organisasi keagamaan palsu. Jadi kita jangan katakan, oh kalau seorang itu beragama Katolik maka dia itu adalah mempunyai tanda binatang ataupun dia itu adalah termasuk di dalam kelompok ini ya. Kita tidak berbicara tentang manusianya, kita bicara tentang secara organisasinya. Sebab ada juga umat Tuhan, dan saya cukup membawa banyak orang Katolik untuk menerima kebenaran ya. Jadi masih banyak umat Tuhan di gereja-gereja tersebut. Baik. Nah, gereja Roma ya, kita coba lihat gereja Roma memiliki dua doktrin yang berbeda dari ajaran kitab suci sehingga disebut penghujat. Apa itu? Ya, yang pertama mengklaim memiliki otoritas kuasa untuk mengampuni dosa. Yang kedua mendelegasikan kepada pimpinan gereja Allah di bumi. Kita dengar istilah Vicarius Filidae ya. Vicarius Filidae yang kalau diambil dihitung dia punya jumlah angkanya itu adalah 666 ya. Itu mendapat dikatakan bahwa dia adalah wakil Tuhan di dunia ini. Oke. Nah, Yesus adalah imam sejati dan hanya dia yang dapat mengampuni dosa kita. Adalah benar bahwa kita tidak cukup layak atau benar berdiri di hadapan Allah. Kita membutuhkan seorang pengantara. Baik, kabar baik yang luar biasa adalah kita mempunyai seorang pengantar, yaitu Yesus Kristus. Oke. Jadi kitab suci mengajarkan bahwa hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia ya, dan itu adalah Yesus. Jadi kita harus berhati-hati dengan mereka yang coba mengajarkan bahwa ada kalau mengampuni dosa kita harus datang kepada imam dan sebagainya. Baik, bagaimana kita ingat bagaimana Konstantin mau coba menyatukan kerajaannya ya, maka dia menyatukan kerajaannya dengan memberikan hukum hari Minggu pada tahun 321. Oke, baik. Bagaimana negara yang berdasarkan kepada kebebasan beragama untuk terlibat dalam penganiayaan kepada orang-orang kudus yang menolak untuk melawan hukum Allah? Saya punya buku namanya Can Persecution Arise in America? Ya, ternyata bahwa masalah penganiayaan itu sudah banyak terjadi ya. Dari waktu ke waktu. Pada tahun 1960-an misalnya waktu masa John F. Kennedy menjadi presiden Amerika, ya ada orang-orang termasuk orang Yahudi ataupun orang Advent yang harus masuk penjara atau didenda ya oleh sebab Sunday Law ya yang mereka dipromosikan pada waktu itu. Dan ada banyak tempat-tempat tertentu yang di mana Sunday Law ini sudah berlaku. Misalnya tidak ada toko yang boleh berjalan dibuka dan sebagainya. Pom bensin pada tutup ya dan sebagainya. Jadi kita dapatkan beberapa tempat yang demikian ya, namun akan ada satu masa bahwa ya untuk alasan ekonomi ya maka hukum Sunday Law itu dapat dipaksakan. Baik, apakah indikasi yang Anda lihat sekarang sekitar nubuatan ini yang akan terjadi? Misalnya pergerakan oikumene yang bergerak sekarang ini, pergerakan spiritisme modern di mana gereja-gereja mengaku sebagai ya mereka dapat berkomunikasi dengan orang mati, oke? LGBT atau doktrin kita sebutkan immortality of the soul yang kita pelajari pada minggu yang lalu itu dikenal dan di mana-mana diakui, oke? Kemudian pergerakan daripada LGBTQ ya, kemudian keputusan perkawinan sejenis dari Mahkamah Agung ya Amerika Serikat ya, banyaknya negara yang telah menerima perkawinan sejenis. Anda tinggal ketik saja Google, kemudian Anda dapatkan misalnya negara-negara yang menerima akan perkawinan sejenis, termasuk misalnya Australia salah satu yang terakhir, ataupun juga Netherlands dan sebagainya. Cukup banyak sekali negara-negara yang menerima perkawinan sejenis. Itu artinya apa? Itu kan perkawinan sejenis sudah jelas bertentangan dengan hukum Allah. Artinya negara telah mencampuri mengenai masalah perkawinan ya dengan alasan HAM ya. Jadi hak asasi manusia telah merestukan akan hal tersebut. Jadi kita harus berhati-hati. Baik.
Nah, sekarang kita masuk kepada bagian ketiga, panggilan untuk menang. Oke, mengapa kan ada panggilan untuk bertahan, ya, bersabar untuk orang yang saleh pada akhir dari sejarah dunia ini? Silakan, ada beberapa ayat yang dituliskan di sana. Ini adalah yang dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 11. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu isi iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman dan teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Oke, terima kasih. Jadi ayat yang diberikan di sini termasuk Wahyu 14 ayat 12. Kita tahu tentang ketekunan orang kudus, dan siapa itu? Mereka yang menurut akan hukum Allah, ya, dan mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat kepada Matius 24 ayat 4 sampai 13, bicara tentang tanda akhir zaman, apakah itu dalam dunia politik di mana ada perang dan kabar berita perang dan terjadi sekarang, tanda-tanda di alam ekonomi, kemudian segala macam penyakit, ya, sampar dan sebagainya. Kemudian ayat 13 itu kadang-kadang artinya hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan. Jadi ada panggilan untuk bertahan atau bersabar supaya kita dapat menang dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan ini. Ini ayat kita sudah bacakan tadi, Wahyu 14 ayat 12, ya, tentang ketuhanan orang kudus menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kemudian di sini ada kesempatan untuk bersaksi. Bagikan pengalaman Anda bagaimana menghadapi tantangan dan menyadari perlunya tetap bertahan. Jadi mungkin ada banyak yang mengalami tantangan di dalam pekerjaan, susah dapat pekerjaan oleh sebab tidak mau bekerja pada hari Sabat, ya. Banyak itu kesempatan untuk bersaksi, ya. Istri saya waktu di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, waktu itu program kedokteran 7 tahun, ya. Tetapi dia harus ambil sampai 9 tahun setengah, ya. Kenapa? Oleh sebab selalu dijadwalkan ujian pada hari Sabat, ya. Dia tidak mau ikuti, akhirnya terpaksa harus lambat dan sebagainya, dan secara ajaib, ya, akhirnya didapatkan izin, ya. Kemudian sudah selesai semua tuntutan, ya, penamatannya. Jadi penamatannya dia tidak mau hadiri, ya, oleh sebab itu harus disumpah dan sebagainya dengan sumpah Hipokratus. Akhirnya sekolah mengalah, ya, mempunyai penamatan khusus untuk dia. Yang lain itu, ya, artinya dosen-dosennya dan sebagainya marching dengan mereka punya regalia, ya, dengan jubah mereka, dan yang tamat hanya satu, yaitu Kathleen. Itu pernah terjadi di Universitas Sumatera Utara. Oke, baik. Jadi banyak di antara saudara-saudara yang mengalami tantangan, dia bisa share, ya, di kelas masing-masing. Apakah Anda dari orang kudus yang bertahan sampai kepada kesudahan? Ya, kalau saja menurut akan berita Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Ya. Apakah hubungan dari iman di dalam Yesus dan iman Yesus? Ya, kita bisa dibacakan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Lukas 23 ayat 46. Kalau kita lihat, ya, iman dalam Yesus adalah iman, ya, kepada Yesus yang telah mati dan tetap mempunyai iman kepada Tuhan. Ini meliputi mengenai masalah penurutan, melakukan kehendak, ya, Bapakku di dalam surga. Kita coba lihat ini beberapa keterangan. Ini adalah iman yang percaya ketika tidak dapat melihat,
percaya ketika tidak dapat memahami, bertahan ketika hanya ada sedikit yang untuk berpegangan. Iman Yesus itu sendiri merupakan anugerah yang kita terima dengan iman dan akan membawa kita melalui krisis ke depan. Ini adalah iman Yesus yang tinggal di dalam hati kita, yang memungkinkan kita untuk menyembah Kristus sebagai yang tertinggi dan bertahan dengan tabah ketika tanda binatang dalam kitab Wahyu itu dipaksakan. Namun itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul. Jadi penurutan itu harus dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Oke. Umat yang sisa memiliki iman dan kualitas iman kepada dan dari Yesus yang menyanggupkan mereka menjadi para pemenang. Dengan mereka menghasilkan penurutan dan menyanggupkan mereka berdiri ketika kebanyakan orang di dalam dunia ini tunduk kepada kuasa binatang dari laut. Memiliki iman Yesus berarti mengizinkan kehidupan Yesus di dalam diri mereka. Di kayu salib Yesus percaya kepada kasih Bapaknya, ya, ketika ia tidak sanggup mengalami perhatian kepedulian Bapa bagi penderitaannya sebagai penanggung dosa dunia. Dia tetap percaya apapun yang terjadi. Iman Yesus hidup di dalam hati umat yang sisa, sehingga menyanggupkan mereka percaya kepada Yesus, ya, dalam semua pengalaman hidup, dalam aniaya sekalipun. Baik, apakah karakteristik penting dari mereka yang telah ditebus dari dunia ini? Kita coba lihat, ya, yang apa yang ditulis di dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, ya. Kita sudah sempat baca sebagian daripada ini, ya, bahwa mereka itu mempunyai nama Tuhan di dahinya, ya. Mereka penuh dengan sukacita, ya. Mereka tidak mencemarkan diri daripada perempuan-perempuan yang merupakan suatu lambang daripada, ya, pelanggaran. Mereka tetap murni dalam penurutan, ya. Mereka adalah yang ditebus dari, ya, dunia ini, oke, dan berpakaian putih artinya mempunyai kebenaran Yesus. Nah, ini adalah 144.000, jadi mungkin bisa karena sering dibahas, ya, apakah itu lambang literal ataupun lambang. Kalau dari kelompok-kelompok Advent Reform ataupun juga Davidian katakan bahwa ini adalah angka yang literal, ya. Tetapi coba lihat 12.000, kalau kita lihat disebutkan dari suku-suku bangsa Israel, ya, dari suku Ruben, ya, 12.000, dari Yahuda atau dari Lewi 12.000. Kalau begitu kita tidak termasuk di sana. Jadi kita tahu bahwa itu nama-nama itu, ya, suku-suku itu adalah suatu lambang, ya. Jadi kalau misalnya itu 12.000 kemudian akhirnya sampai semuanya itu 144.000 itu adalah digambarkan sebagai lambang, ya. Ya. Lambang daripada suku-suku bangsa Israel, ya. Jadi suku bangsa Israel adalah lambang untuk mereka yang akan diselamatkan dalam 144.000, maka besar dugaan bahwa 144.000 juga adalah jumlah yang merupakan suatu lambang, ya. Jadi tetapi yang kita mengetahui bahwa mereka adalah yang bertahan di akhir zaman. Jadi mereka yang tidak sempat mengalami suatu kematian, ya. Jadi secara jumlah itu diberikan oleh kita punya Bible Commentary itu adalah mungkin literal, mungkin lambang. Jadi kita tidak perlu argumentasi Mrs. White katakan tidak perlu kita harus membuat pertengkaran dalam soal ini. Oke, yang penting apa kita akan termasuk dalam 144.000, itu satu hal yang penting. Kemudian, bagaimana kita dapat pastikan bahwa kita dapat sebahagian daripada jumlah ini? Ini kita lihat dari 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 dan juga Wahyu 7 ayat 13 sampai 17. Jadi mungkin bisa baca Wahyu 7 ayat 13 sampai 17. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam
dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Oke, terima kasih. Jadi kita coba lihat mereka adalah siapa yang keluar dari kesusahan besar. Ini adalah tentang the great time of troubles. Jadi sesudah pintu kasihan tertutup, ya akan ada apa yang disebut masa kesusahan yang besar, ya the great time of trouble. Itu adalah satu masa di mana 7 bala akhir itu akan dicurahkan. Ya, jadi pada masa ini akan mengalami banyak aniaya dan banyak orang yang harus pergi ke gunung-gunung dan sebagainya, tetapi banyak yang harus dipenjara dan sebagainya. Oke, jadi mengalami keluar dari kesusahan yang besar, mereka telah mencuci jubah mereka, ya. Dan apa maksudnya jubah mereka itu adalah kebenaran Yesus, membuat putih di dalam darah anak domba, artinya mempunyai tabiat Kristus atau kebenaran Yesus, ya, yang digambarkan di dalam buku Wahyu pasal 3 tentang jubah putih yang dibutuhkan oleh sidang Laodikia adalah, ya, kebenaran Yesus, bukan kebenaran pribadi. Sering sekali kita merasa bahwa oleh sebab diri kita ini sudah pelihara hari Sabat, kita akan selamat. Saudara-saudara sekalian, penurutan hari Sabat hanya dapat terjadi dengan kuasa Tuhan. Dan kita harus meninggikan Yesus, bukan meninggikan akan diri sendiri. Jadi ini kalau supaya kita sebahagian daripada 144.000, itu berarti kita harus tetap setia dalam perkara yang kecil, dengan kuasa Tuhan kita menurut, dan kita selalu meninggikan Yesus lebih daripada segala sesuatu, sebab Ia adalah sumber kekuatan bagi kita masing-masing. Baik. Apakah janji berharga yang dijanjikan kepada orang yang saleh yang memutuskan untuk bertahan sampai akhir? Ya, kalau kita lihat Roma 8 ayat 1 sampai 4 dikatakan tidak ada penghukuman, masalah menurut akan hukum Allah. Kemudian kita dapatkan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kemudian Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan, kita dipimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus, Dia yang bekerja dalam kuasa-kuasanya di dalam diri kita. Jadi ini adalah merupakan satu janji, ya, bahwa kita tidak akan melalui penghukuman, ya. Artinya oleh sebab kita sudah mempunyai pembela, kemudian kita dibenarkan hanya oleh sebab karunia Allah, dan kita mempunyai suatu pengharapan dan kemuliaan yang luar biasa, ya. Pengharapan akan kemuliaan, ya, hidup yang kekal. Baik. Sekarang kita lihat kepada kesimpulan. Sabat adalah tanda khusus dari tanda khusus dari kesetiaan kepada Allah dan menyatakan bahwa Allah itu layak disembah sebagai pencipta alam semesta. Tanda binatang juga berputar di sekitar penyembahan, ya. Tetapi, ya, telah mengadakan suatu perubahan. Iblis telah memperkenalkan sabat palsu, hari pertama dari pekan, sebagai lambang dari kekuasaannya. Konflik akhir antara Kristus dan iblis berfokus pada siapa yang layak memerintah alam semesta, ya. Jadi itu hal yang sangat penting, ya, dan yang diserang adalah hukum yang berbicara tentang siapa yang menjadi pencipta, ya. Itu adalah masalah hari penyembahan, oke. Ya, hari perbaktian. Baik, karena Yesus adalah pemberi kehidupan, Dia layak untuk disembah, dan iblis memahami kebenaran ini sebagai salah satu dari isu penting dan dominan dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Untuk alasan ini iblis menyerang Sabat, lambang otoritas dari kreatif Allah. Kemudian karena sentralistis Sabat adalah konflik akhir, maka hukum Allah menonjol dalam konflik akhir. Isu dalam perang akhir di bumi, ya, Wahyu 12 menyatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang memelihara perintah Allah dan iman kepada Yesus. Umat sisa di hari zaman
milik Kristus dipenuhi dengan karunia kebenaran Yesus oleh iman dan menyanggupkan umat pilihan untuk memelihara perintah Allah walaupun mengalami aniaya sekalipun. Oke. Baik, identifikasi kuasa binatang dari dalam laut antara lain merampas otoritas Allah dan memperoleh kekuasaan dari naga atau iblis. Kuasa binatang ini tumbuh dari puing-puing kekasaran Roma dan mengklaim bagi dirinya memiliki hak prerogatif Allah. Oke, baik. Kita masuk kepada aplikasi. Bagaimana kita mengabarkan mengenai tanda binatang kepada anggota RK dengan tanpa menyinggung perasaan mereka. Ya. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Jangan langsung, tetapi biasanya ya diperlukan sesudah lebih dari 10 pelajaran baru berbicara. Artinya sesudah harus yakin tentang Alkitab, tentang nubuatan, ya, tentang kebenaran dalam Yesus, baru berbicara mengenai masalah perubahan hukum. Jadi jangan sampai terlalu cepat, ya. Makanya kalau misalnya KKR sekarang ini hanya seminggu, ya. Kemudian untuk mengharapkan orang yang dari gereja Katolik untuk terima kebenaran misalnya, itu sangat susah sekali. Makanya yang kalau KKR 1 minggu itu haruslah sudah didahului oleh kelompok kecil, sudah belajar dulu lebih dahulu akan pelajaran kita. Baik, apa kalau kita telah pelihara hari Sabat artinya sudah dimeteraikan? Jangan lupa ya, pemulihan hari Sabat adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pemeteraian. Itu sangat penting ya, sudah melambangkan Tuhan sebagai, kita mengakui Tuhan sebagai penyembah. Tetapi ya, pemeteraian itu sendiri adalah milik Allah dan tabiat Allah ya. Jadi meliputi akan banyak perkara yang lain. Jadi kalau orang setia dalam Sabat kemudian padahal dia misalnya tidak memiliki kasih atau membenci ataupun sering bermusuhan dan sebagainya, bagaimana kita katakan bahwa ia telah dimeteraikan oleh Allah ya. Jadi penurutan yang sangat penuh itu sangat penting sekali di sini. Bagaimana agar kita termasuk dalam rombongan yang kelompok 144.000 orang saleh? Dengan sendirinya kita harus tetap di dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Penyerahan iman yang sepenuhnya dan kita dikuasai oleh Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita dapat buat dengan pelajaran kita pelajaran ini minggu depan? Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus menjadi saksi yang hidup ya, di mana saja kita berada, di mana saja kita, kemana saja kita pergi ya, dan sebagainya. Ini adalah satu diskusi yang Anda dapat berikan bersama-sama. Baik, rupanya sudah hampir jam 8 ya. Silakan untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf. Bagaimana Ibu Peggy? Sudah bisa? Silakan dilanjut, Daniel. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah tiba di ruang tanya jawab. Bagi saudara-saudara yang punya pertanyaan, kami lihat di sini sudah ada beberapa Pak Pendeta di ruang chat ya, di chat room. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, boleh klik raise hand, nanti kami akan panggil dengan syarat menggunakan nama asli dan membuka kamera. Baik, kita akan mulai dari pertanyaan pertama dari Saudari Uyung di sini. Uyung. Shalom, selamat hari Sabat Pak Pendeta. Kita langsung ke pertanyaan. Bagaimana kita menyikapi orang di luar Advent yang selalu bilang bahwa memelihara hari Sabat tidak menyelamatkan? Bagaimana caranya kita menjawab agar mereka tidak terjadi perselisihan? Yang kedua, di akhir zaman ada masa kesukaran. Bagaimana agar kita tetap setia dalam menghadapi masa-masa kesukaran di akhir zaman? Silakan Pak Pendeta. Ya, pertama terima kasih ini yang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, saya lihat ini adalah ya beberapa hari yang lalu. Jadi saya lihat terima kasih untuk ucapan tersebut. Deti Ludia Paulina Asa, Eliana Simanjuntak, oh ini teman sekelas saya. Eliana sudah berikan ucapan selamat di kita punya grup kelas ya, angkatan 68. Terima kasih Eliana ya.
Bu Rusipahutar. Oke. Nah, sekarang bagaimana menyikapi orang yang luar Advent yang selalu bilang Sabat tidak menyelamatkan. Jadi Anda katakan benar, ya, Sabat tidak menyelamatkan. Jadi katakan benar, ya, yang menyelamatkan hanya Yesus Kristus, ya. Dan orang yang percaya pada Yesus akan pelihara hari Sabat. Bisa berikan misalnya Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa yang mengasihi aku, turutlah, ya, segala hukumku, ya. Jadi dengan demikian penurutan akan terjadi, akan menjadi hasil daripada daripada kasih kepada Yesus Kristus. Jadi aminkan saja, Sabat tidak menyelamatkan, namun orang yang sudah diselamatkan akan pelihara hari Sabat. Ya, ini adalah hal yang sangat penting. Kemudian bisa bicara mengenai masalah Sabat yang sudah mulai di Taman Eden, ya, di Taman Eden, ya. Kemudian dari masa ke masa, artinya sampai di Sinai. Ingatlah, kenapa kalian ingat? Oleh sebab sudah diberikan di Taman Eden, ya. Oke, jadi diingatkan kembali supaya kita jangan lupa, dan banyak orang yang lupa, ya. Jadi katakan, ya, termasuk banyak orang di sini sekarang lupa, mungkin Anda juga lupa, ya. Jadi katakan ingatlah, ya, akan hari Sabat. Tidak perlu harus menyinggung perasaan mereka, ya. Kemudian tetap menekankan hanya Yesus, misalnya Yesus pun pelihara hari Sabat, ya, Yohanes 4 ayat 16. Rasul-rasul juga pelihara hari Sabat, ya. Kisah 18 ayat 4. Jadi di dunia baru pun pelihara hari Sabat, ya, kita dapatkan Yesaya 66 ayat 22-23. Jadi kita lihat bahwa masalah hari Sabat itu adalah dari zaman purbakala sampai sekarang ini, gitu. Betul, ya, tidak menyelamatkan sebab kita tidak diselamatkan oleh sebuah perbuatan, tetapi orang yang beriman akan mempunyai perbuatan yang baik dan akan mempunyai penurutan. Oke. Mudah-mudahan itu menolong. Di akhir zaman ada masa sukar, bagaimana supaya tetap setia, ya, kesetiaan itu hanya atas kuasa Tuhan. Makanya iman kepada Yesus Kristus bergantung kepada Tuhan dalam segala perkara. Kita harus sudah mulai setia dalam perkara yang kecil, sekarang ini dengan kuasa Tuhan kita mengalahkan kelemahan-kelemahan, tetap setia, maka dalam menghadapi tantangan yang bagaimana besarnya sekalipun, kita juga tetap menang. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya. Semoga sudah menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada dari Saudara Barimbing. Dari Saudara Barimbing. Shalom Pendeta Kuntaraf, mohon penjelasannya. Amos 3 ayat 7, terjemahan baru. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kemudian Wahyu pasal 12. Ini adalah rahasia Tuhan penuh dengan simbol-simbol, dan menurut Amos 3:7 rahasia Tuhan hanya Tuhan yang ungkapkan kepada hambanya para nabi. Demikian juga pada pada sepanjang zaman. Lalu pertanyaan saya, penjelasan Wahyu 12 ini, nabi siapa yang menginterpretasikan rahasia ini? Nabi siapa yang menginterpretasikan nubuatan-nubuatan yang menggunakan lambang-lambang ini? Terima kasih. Terima kasih, bagus Saudara ini Barimbing, oke. Nah, kalau kita baca kepada buku Daniel 12 ayat 4, dikatakan pada akhir zaman, ya, apa yang akan terjadi, ya, pengetahuan manusia akan bertambah, ya. Jadi ayatnya yang sangat jelas sekali itu berbicara, ya, itu sebetulnya bukan hanya pengetahuan biasa, ya, pengetahuan manusia akan bertambah, tetapi itu
lebih mengarah kepada firman Tuhan, ya, atau kepada nubuatan. Kita coba lihat saja ayatnya ya dengan pasti. Oke. Dikatakan, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang akan menyelidikinya dan pengetahuannya akan bertambah. Ya. Jadi ini berbicara mengenai masalah buku Daniel, ya, dan juga buku Daniel dengan Wahyu itu tidak bisa terpisahkan. Artinya saling mendukung. Banyak simbol-simbol yang sama. Oke. Jadi pada akhir zaman orang akan menyelidikinya. Jadi orang menyelidiki dan pengetahuannya akan bertambah. Jadi pengetahuan siapa yang menyelidiki, ya. Jadi yang menyelidiki itu adalah ya termasuk Uriah Smith ya, sampai dia menulis buku Daniel and Revelation, termasuk adalah James White ataupun juga Joseph Bates ya, ataupun juga John Andrews ya, dan Ellen G. White mengukuhkan ya. Jadi Ellen G. White adalah seorang yang mendapatkan terang daripada Tuhan dan dia mengukuhkan akan apa yang dituliskan oleh Daniel, yang dituliskan oleh Uriah Smith itu ya. Makanya kita dapatkan The Great Controversy. Jadi banyak mengenai masalah tanda binatang, pemeteraian apa semua ya, termasuk dalam pelajaran kita ya, disebutkan ada kutipan-kutipan yang ada dalam buku The Great Controversy yang menjelaskan mengenai masalah ini ya. Jadi yang mendapatkan pengetahuan yang bertambah di akhir zaman ya, para pionir-pionir Advent, dan didukung dengan kebenaran yang mendapatkan terang daripada Tuhan, Ellen G. White. Mudah-mudahan menolong penjelasannya. Pertanyaannya. Terima kasih, Pendeta. Semoga sudah menjawab. Untuk yang kesekian kalinya, banyak yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pendeta Kuntaraf dan juga Terima kasih, fantasi lain. Wedding anniversary untuk Ibu Peggy dan Saudara Iskandar, Saudara Iskandar, Ferdinand Iskandar. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut di sini sebelum kita ke yang raise hand dari Saudara Eagle Angko. Pertanyaan Pak Pendeta, kapan pemeteraian itu berakhir? Silakan Pak Pendeta. Pemeteraian berakhir ya, jadi pada saat pintu kasihan tertutup maka orang sudah dimeteraikan ya. Jadi masanya kita tidak tahu, tetapi kita harus selalu berjalan ya dengan Tuhan ya. Kita tidak perlu khawatir kapan kita dimeteraikan, tetapi proses itu kan berjalan. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Itu merupakan suatu proses pemeteraian di mana kita akan tiba pada satu keadaan di mana kita tidak akan pernah goyah lagi. Ya. Jadi kembali istilah pemeteraian, to settle into the truth, ya, that we shall not be moved. Kita tidak akan goyah lagi. Oke? Baik, terima kasih. Pantesan ada lagu I Shall Not Be Moved ya. Di Advent Youth Sing. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan yang berikut. Dari Saudara Sani. Lucifer sudah berdosa dan diusir dari surga. Toh, kenapa umurnya panjang ya, di atas 1000 tahun? Sedangkan manusia begitu jatuh dalam dosa, umurnya yang paling panjang hanya 900 tahun, 900-an tahun. Apakah akibat dosa tidak berlaku kepada Lucifer dan kawan-kawannya? Kalau kita baca kepada Wahyu pasal 20 di mana semua ya
akan akhirnya dihukum, oke, dengan api, ya. Itu menunjukkan bahwa Lucifer itu juga akan berlaku, sebab kematian yang dimaksudkan, upah dosa adalah maut, ya. Itu upah dosa adalah maut, itu adalah mati untuk selama-lamanya, ya. Jadi pada saat kita nanti mati misalnya, itu adalah hanya tidur saja, ya. Jadi Lucifer juga akan mengalami kematian yang sama, yaitu dimusnahkan sama sekali seperti tidak pernah hidup, ya. Hanya sementara kita hidup di dunia ini, ya, kita mengetahui bahwa adanya suatu perbedaan antara hidup Lucifer dengan kita, ya. Tetapi kenapa Lucifer tidak dihukum langsung? Oleh sebab Tuhan tidak mau membuat alam semesta menyembah Tuhan dengan perasaan takut. Oke, Tuhan tidak langsung, tetapi Tuhan akan membiarkan supaya lebih matang pelanggarannya itu. Dan itulah yang telah terjadi, ya. Maka Lucifer satu waktu akan mati untuk selama-lamanya, ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin juga ada maksud dari pertanyaan ini, kan sama-sama jatuh dalam dosa. Apakah karena Lucifer itu tadinya malaikat sehingga dia bisa mencapai usia ribuan tahun? Oleh karena Adam itu manusia dari debu tanah sehingga batas usianya hanya 900-an tahun. Gimana, Pendeta? Itu tidak menjadi penyebab kenapa dia masih bertahan. Yang jelas bahwa Tuhan semuanya akan mati, dan kita berbicara tentang mati adalah mati untuk selama-lamanya. Ya. Jadi pada saat sesudah 100 tahun, ya, atau 1900 tahun seperti pengalaman si Adam misalnya 930 tahun, ya, atau Metusalah 969 tahun, ya, itu, ya, belum disebut mati. Mereka itu adalah tidur, ya, ya. Dan mereka akan bangun kembali dan akan bangun untuk selama-lamanya, ya. Jadi akan hidup untuk selama-lamanya, ya. Jadi kematian yang dimaksudkan di situ adalah hanya sebagai tidur saja, tetapi kita berbicara tentang kematian di dalam Roma 6 ayat 23 itu, upah dosa adalah maut, ya. Itu adalah kematian untuk selama-lamanya. Ya. Oke? Amin. Terima kasih Pendeta atas jawabannya. Kita lanjut ke yang resen. Ada Saudara James Tambuwun. Kami harap supaya langsung ke pertanyaan. Silakan. Halo. Halo, silakan Saudara James Tambuwun. Oke, silakan unmute, jangan lagi diklik. Ya, ada unmute. Halo, Salam. Shalom, shalom. Silakan. Oke, Pendeta, saya ada pertanyaan ini tentang materai, Pendeta. Yang saya mau tanya di dalam Wahyu 7 itu, apakah pertanyaan orang yang dimateraikan dari bangsa Israel? Pertanyaan saya, itu disebutkan secara jelas itu dari suku per suku itu 12.000. Terus apakah itu hanya simbol atau kontekstual itu? 144.000 dari suku Yehuda sampai dengan Benyamin, saya lihat jelas sekali itu. 12.000 sampai, itu pertanyaan. Apakah itu secara kontekstual atau itu hanya simbol? Baru itu pertama. Kedua, materai Allah
hari Sabat yang kita dapati pelajaran ini. Pertanyaan saya, apakah hari Sabat itu orang Israel udah pasti memperoleh materi Allah, atau sebagian orang-orang Kristen yang berhari Sabat? Ada denominasi lain kan, dan termasuk di organisasi kita ada dividian, yang pembaruan, apa memperoleh materi Allah karena patokannya mengkuduskan hari Sabat. Dan ketiga tentang Efesus itu 2 ayat 8 sampai 10, ternyata yang saya dapati, saya cermati di ayat 10, pendeta. Kan selama ini kita tahu bahwa keselamatan itu, kasih karunia itu bukan perbuatan, Rasul Paulus bilang itu kan. Tetapi di ayat ke-10 jelas sekali saya dapat itu, kita diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu dia yang saya baca di ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi biar kita beriman, tapi kalau kita tidak melakukan, saya kira itu sama aja nih, bohong saja itu. Itu dari saya pertanyaan 3. Terima kasih, pendeta. Baik, terima Baik, yang kasih. pertama. Silakan. Saudara James, Mumun, apa masuknya lambat tadi ya? Saya dengar, pendeta. Dengar. Sebab saya sudah jelaskan tadi mengenai masalah 144.000. Ya. Jadi ada 2 interpretasi, yaitu literal atau symbolical. Oke, lambang. Ya. Saya lebih cenderung untuk katakan bahwa itu adalah lambang. Kenapa? Ya, oleh sebab ya, nama bangsa-bangsa dari Israel itu saja adalah merupakan suatu lambang. Ya, sebab kita semua adalah Israel rohani. Kita tidak tahu bahwa kita itu adalah Yahuda, kita itu adalah Ruben, kita itu adalah Lewi. Ya, kita tidak tahu. Ya, dan kita masing-masing mengetahui bahwa Tuhan tidak lagi menganggap bahwa Israel itu sebagai umat pilihan. Sebab masa yang diberikan kepada mereka untuk memerintah atau untuk dipercayakan oleh Tuhan itu berakhir pada akhir nubuatan 490 tahun, yaitu pada tahun 34 pada saat Stefanus rajam. Sejak itu maka perkawinan ke seluruh dunia, ya, ke seluruh dunia, ya. Jadi saya percaya bahwa saya tidak punya darah orang Israel. Ya, misalnya, jadi kita tidak bisa masuk di situ, oke. Tetapi oleh sebab keselamatan diberikan kepada semua orang, maka ya itu berbicara lambang mungkin mempunyai sifat-sifat seperti Ruben, mungkin sifat-sifat seperti Yahuda dan sebagainya. Ya. Jadi bukanlah literal orang Yahudi, itulah sebabnya itu adalah merupakan suatu lambang kalau soal sukunya itu. Maka oleh sebab 12.000 dari Ruben, 12.000 dari Yahuda, 12.000 dari Simeon ataupun Lewi dan sebagainya, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau begitu 144.000 juga adalah satu lambang jumlahnya yang menunjukkan kesempurnaan ya daripada kegenapan Tuhan. Jadi kita tidak tahu ya berapa yang sebetulnya jumlahnya itu 144.000 ya. Oke. Kemudian sahabat sebagai meterai Allah ya, kembali saya katakan bahwa sahabat artinya meterai Allah itu lebih hanya dari sekedar sahabat. Ya. Jadi itu meterai Allah itu adalah tabiat Allah dan termasuk di dalamnya adalah masalah sabat. Ya. Jadi tidak bisa seorang memelihara hari Sabat tetapi dia melanggar akan hukum-hukum yang lain, bukan berarti bahwa dia sudah dimeteraikan. Ya. Jadi memelihara hari Sabat adalah satu poin yang sangat penting di dalam memiliki akan
tabiat Allah yang penuh dengan penurutan kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah hari Sabat. Oke. Kemudian bicara tentang Efesus pasal 2, 8 dan 9 dan dijelaskan oleh pasal yang ke-10 itu adalah benar. Ya, keselamatan hanya oleh sebab anugerah saja. Tetapi di dalam Tuhan, maka Tuhan telah merencanakan supaya kita bisa berbuat baik. Jadi sama seperti apa yang dikatakan di dalam ini Yohanes 14 ayat 15 ya, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menurut segala hukum-ku. Oke. Jadi penurutan hukum, berbuat baik itu adalah sebagai hasil daripada hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki kita dapat berbuat baik. Makanya kalau seorang itu pelihara hari Sabat, ya ke gereja hari Sabat, baik-baik di gereja, tetapi di rumahnya itu seperti macan, ya, dia kasar sekali dan tidak setia, itu bagaimana seorang mempunyai meterai Allah dia pada saat dia melakukan demikian, ya. Dan itu adalah tidak tepat dan bukan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana supaya karunia roh Allah yang karunia yang telah bekerja dalam diri kita menghasilkan kepada perbuatan yang baik. Makanya selalu dikatakan janganlah jemu berbuat baik. Oke. Pendeta, saya ingin sampaikan, saya baca di buku Maranatha halaman 277, saya baca Ellen G. White katakan, hanya mereka yang mempunyai karakter Kristus yang akan memperoleh materai Allah itu. Jadi saya setuju sekali perintah bilang, jadi bukan hari Sabat aja patut itu. Tabiat Kristus ada di buku Maranatha, pendeta, itu yang saya dapat. Terima kasih, pendeta. Iya, terima kasih. Baik, kita lanjut kepada Saudara Silalahi. Pertanyaannya, Pak Pendeta, bila kita sudah memahami pekabaran 3 malaikat dan kita seharusnya menginjil, apakah kita sekarang ini menjadi bodoh kalau masih memikirkan karier, pekerjaan, membangun bisnis, mengumpulkan harta, tanah, kendaraan, rumah, seperti membangun villa, hanya untuk pemuasan diri? Apakah demikian, Pak Pendeta? Silakan. Ya, memang kalau kita hanya untuk memikirkan harta saja itu adalah satu kebodohan. Tetapi hanya memikirkan karir saja, tetapi kita harus bisa buat ya karir itu pun bisa menjadi suatu batu loncatan untuk kesaksian. Ya, kita percaya ya bahwa kadang-kadang orang itu akan lebih gampang dijangkau oleh orang-orang yang satu level. Ya, jadi dokter itu lebih mudah untuk menjangkau kepada dokter yang lain. Ya. Jadi kalau orang itu mempunyai karir dalam kedokteran, ya, misalnya seperti ini di sini ada Dokter Evi Pandoy. Ya. Jadi dia kan sebagai dokter, oke, dia punya relasinya atau teman-temannya adalah dokter, ya, jadi bisa menjadi saksi sebagai dokter, ya, dengan penekanan ya setia dalam misalnya dalam pola hidup sehat, lebih gampang sekali untuk berbicara tentang pola hidup sehat bagi seorang dokter daripada seorang awam yang tidak pernah sekolah misalnya, ya, lebih sukar, ya, bukan berarti tidak mungkin. Ya, tetapi udah berbicara kesehatan, ya itu orang lebih percaya kepada seorang dokter misalnya. Jadi kalau orang mengejar karir sebagai dokter untuk dapat bersaksi itu satu hal yang baik. Begitu juga dengan businessman, ya. Ya, jadi saya lihat di sini ada Saudara Suwanto, bisnis, pengusaha dan sebagainya. Ya, jadi ya, dia dapat lebih memberikan pengaruhnya yang positif kepada orang lain, ya, sebagai seorang businessman. Oke. Jadi saya tahu dari waktu ke waktu banyak dokter yang ditarik oleh dokter atau banyak pengusaha yang ditarik oleh pengusaha, ya. Jadi selama karir ataupun pekerjaan hidup itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan itu tidak masalah. Kalau Tuhan memberikan kita berkat, misalnya kemewahan, ya, itu Tuhan punya rencana uang itu untuk apa? Satu, ya, untuk kebutuhan pribadinya.
ya, sebab dia perlu untuk pendidikan anak, perlu dia makan, perlu untuk tempat tinggal, tetapi juga perlu untuk bekerja sama dengan Tuhan, itu membantu pekerjaan Tuhan. Yang ketiga adalah untuk memikirkan orang sakit, ya, maksudnya orang miskin. Jadi orang yang miskin juga dipercayakan kepada kita untuk hidup di sekitar kita supaya kita jangan melalaikan mereka. Makanya ya, di dalam Yakobus 1 ayat 27 mengatakan ya, ibadah yang murni adalah apa? Ya, berkunjung kepada atau memperhatikan akan janda dan yatim piatu. Makanya kita dirikan panti asuhan sekarang untuk supaya kita berikan perhatian kepada mereka. Buat apa kita dapatkan harta banyak-banyak, waktu kita mati juga tidak bawa apa-apa. Tetapi kalau kita bagikan kepada orang yang kurang mampu, ya, maka orang yang kurang mampu bisa sekolah. Dan sekarang anak panti asuhan YAPI itu, ya, ada yang jadi perawat, ada yang jadi sarjana hukum, ada yang jadi IT, luar biasa. Ya, artinya IT personal ya di Uni itu adalah dari panti asuhan kita, kepala sekolah kita ya di Alor itu adalah dari panti asuhan kita. Jadi kita bisa lihat ya apa yang kita dapat dari Tuhan supaya disalurkan untuk mendorong sesama manusia. Jadi karir, dapatkan uang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan tidak jadi masalah. Itu pertanyaan tadi dari siapa itu? Silalahi, Iman Silalahi. Oh, Silalahi. Ya. Anaknya Pendeta Silalahi. Saya pernah dapat ulos di apa namanya? Tongging. Tongging. Oleh Bapak P. Silalahi almarhum ya. Iya. Jadi saya Silalahi. Jadi ini halak kita ini. Baik, terima kasih. Amin atas jawabannya. Berarti harus ada balance ya ini, karena tetap pekabaran malaikat ketiga harus tetap berjalan. Ya, kita perlu pengusaha, kita perlu dokter, kita perlu sarjana hukum. Oke. Betul. Baik, pertanyaan yang berikut dari Saudara Edwin Thomas. Ini sehubungan nubuatan tentang tanda binatang. Ya. Dalam nubuatan di buku Wahyu, kok zaman sekarang Cina yang menguasai ekonomi, bukan lagi Amerika Serikat? Ini bagaimana nih, Pak Pendeta? Iya, nubuatan itu berhubungan dengan sesuatu hal yang berbicara mengenai masalah pekabaran. Ya, jadi kita bisa mengetahui ya bahwa Daniel 2 juga itu berhubungan oleh sebab adanya umat Tuhan di situ. Oke. Dan akhirnya berpusat akhirnya kepada Eropa. Kemudian ya kita mengetahui apa yang terjadi ya di kemudian hari, yaitu tetap kerajaan yang akan menguasai dunia adalah kerajaan Tuhan, dan itu adalah ya sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian mengenai masalah Daniel, ya artinya Wahyu pasal 13 dan sebagainya, bicara munculnya akan Amerika oleh sebab pengaruh Amerika termasuk yang sangat penting sekali juga di dalam pekabaran. Ya. Tetapi Amerika akan menjadi suatu bahan, menjadi satu artinya sarana yang akan bisa menganiayakan umat Tuhan. Ya. Jadi kita harus lihat indikasinya itu dalam segi pekabarannya, bukan dari segi ekonominya. Ya. Ekonomi juga itu bisa baik, bisa tidak. Sekarang juga kan betul ekonomi daripada China itu seperti menguasai dunia, tetapi juga sekarang mereka sedang dihantam oleh hutang besar. Ya, jadi sekarang ekonomi Amerika juga, tetapi juga China juga termasuk negara yang mempunyai hutang besar. Ya, jadi kembali ya kita tidak berbicara mengenai masalah soal ekonomi saja, tetapi berbicara dalam hubungannya kepada pengabaran Injil. Sebab Alkitab ini ya berbicara mengenai masalah pekabaran kebenaran. Baik, amin. Terima kasih. Waktu kita sebetulnya sudah lewat ya. Boleh kita tambah 5 menit lah ya, Bu Peggy ya. Ini dari Saudara John. Ya, mungkin ini Saudara John Suot.
Pak Pendeta, ini bagaimana apa yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang menganggap umat Tuhan, umat Advent terlalu eksklusif soal kebenaran dan soal keselamatan? Maksudnya mungkin seakan-akan hanya orang Advent saja yang benar dan akan selamat. Silakan Pak Pendeta. Kita harus hindarkan dengan pemikiran bahwa hanya Advent yang benar. Yang penting yang kita buat adalah mengajarkan kebenaran. Iya. Jadi dan juga menghidupkan kebenaran. Ya. Orang-orang yang hanya kelihatan apa namanya berbicara tentang kebenaran tetapi bertengkar terus di pengadilan, ya itu kita tidak memberikan citra yang baik. Oke. Jadi kita memang disebutkan bahwa seharusnya kita harus adalah kelompok yang eksklusif, dalam arti Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 7 kan, 9 mengatakan tentang kita adalah ya kerajaan yang rajani, ya kita adalah kelompok yang khusus. Oke. Namun demikian, ya kita hindarkan bahwa kita memberikan perkara yang ajaran yang negatif, kita haruslah menjadi saksi bagi mereka. Ya. Jadi kalau sampai orang tetap mengatakan bahwa kita selalu merasa diri benar dan sebagainya, ya itu adalah permasalahan dengan mereka. Yang penting bagi kita adalah bahwa kita mengabarkan akan kebenaran, ya kita menyampaikan keselamatan itu hanya Yesus saja. Ya. Jadi untuk gereja-gereja yang lain yang percaya kepada Yesus, Anda bisa katakan, amin. Keselamatan hanya melalui Yesus. Dan sesudah kita menerima Yesus, bagaimana kalau kita lihat apa yang menjadi kehendak Yesus. Yesus yang menciptakan dunia ini, Yesus yang berhenti pada hari Sabat. Dan Yesus juga mengatakan bahwa hari Sabat itu diberikan kepada manusia, bukan untuk artinya bukan manusia untuk hari Sabat, tapi diberikan kepada untuk manusia. Kalau begitu, Tuhan mau supaya kita berbahagia dengan hari Sabat. Jadi kenapa kita tidak ya pelihara hari Sabat? Jadi kita pusatkan pekabaran itu biarlah di dalam Yesus. Oke. Yesus sebagai pusat, oleh sebab Yesus juru selamat kita telah menebus kita dari dosa, maka kita perlu mempunyai pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat jangan menekankan tentang jangan makan babi ataupun anjingnya, ya B1, B2, tetapi kita berbicara tentang Yesus Kristus telah menjadi juru selamat kita telah ditebus, dan kita perlu tubuh kita milik Tuhan, kita harus pelihara tubuh kita sesehat mungkin. Jadi make Jesus as the center of your message. Ya. Buat Yesus sebagai pusat daripada pekabaran Anda. Amin. Terima kasih Pendeta. Karena waktu saja yang sangat terbatas, kami hanya bisa menjawab 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Ibu FIPO, ini mirip dengan yang tadi di atas. Kok iblis dengan sepertiga penduduk surga yang dia seret belum mati-mati, dan pertanyaan ini sulit dijawab kepada orang yang bertanya tentang hal ini. Tadi sudah dijawab kali ya. Ya, saya sudah jawab, sebab kematian yang dimaksudkan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, itu adalah kematian untuk selama-lamanya. Ya. Jadi waktu kita mati nanti itu belum mati, ya itu baru tidur saja. Ya. Oke. Baik, lanjut Pak Pendeta dari Saudara Soleman Leukuna, Wahyu 1 ayat 10 disebut hari Tuhan. Ada banyak denominasi Kristen mengatakan hari Tuhan itu hari Minggu. Sementara kita mengatakan bahwa itu hari Sabat. Ini bagaimana cara menjelaskannya? Wahyu 1 ayat 10. Ya, apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh sebab Alkitab tidak langsung menyebutkannya apa yang dikatakan oleh Yohanes tersebut, ya kapan itu hari Tuhan, maka kita harus lihatnya dari Alkitab, ya apa yang dikatakan di dalam Keluaran 20, ya sebagai berikut, ya dalam ayat yang kita lihat ayat yang ke-8 mulai, ya ingatlah kamu
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Terus ayat 10, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi apa yang dikatakan di sini? Kapan itu hari Tuhan? Ya, hari Tuhan adalah hari yang ketujuh. Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ya. Jadi ini berbicara mengenai masalah hari Tuhan itu adalah pada hari Sabat. Ya. Jadi sangat kalau untuk saya jelas ya hari Tuhan adalah hari Sabat. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Yang berikut dari Saudara Ponta Silayan sehubungan dengan pertanyaan dari Ibu Evi dan juga yang di atas tentang kenapa Lucifer tidak mati padahal sudah berdosa. Apakah oleh karena Lucifer sempat memakan buah pohon al-hayat di Taman Eden? Saya tidak tahu. Nanti kita tanya di surga saja. Iya, betul. Amin. Masih banyak rahasia yang kita tidak tahu dan kita akan tanya di surga. Yang terakhir dari Saudara Victor Lanes, ada denominasi yang menamakan dirinya Gereja Kecurahan Roh Kudus. Mereka juga menguduskan hari Sabat. Mereka mengikuti dan menghormati Imamat pasal 11, tetapi tidak mengikuti ajaran Nyonya White. Apakah mereka ini termasuk yang menyembah binatang atau yang tidak termasuk menyembah binatang, Pak Pendeta? Ya, kalau mereka memelihara Sabat tidak disebut sebagai penyembah binatang, tetapi bukan berarti bahwa mereka akan dimeteraikan oleh sebab mereka pelihara hari Sabat. Jadi oleh sebab meterai Allah itu adalah tabiat Allah. Ya, jadi harus dilihat kepada faktor-faktor yang lain. Ya, kemudian kalau mereka tidak mengakui akan Ellen G. White, ya, jadi itu adalah satu kalau mereka sudah menurut hukum Allah dan juga sudah mempunyai pola hidup yang sehat sesuai dengan Imamat 11 ya, maka sebetulnya mereka sudah mengikuti sebagian ya. Dan kita perlu tetap menjadi saksi bagi mereka ya. Saya tidak mau katakan bahwa mereka menyembah binatang atau tidak, yang jelas bahwa mereka ya, itu mempunyai banyak persamaan dengan kita ya, tetapi adalah tanggung jawab kita untuk mengabarkan kepada mereka bahwa Tuhan itu mempunyai suatu umat di akhir zaman sesuai dengan ya Wahyu 12 ayat 17 ya, umat yang sisa yaitu yang menurut akan segala hukum Allah dan iman kepada Yesus ya. Dan di samping ya Wahyu 14 ayat 12, Wahyu 14 ayat 12 kan ya percaya kepada Yesus, ya, iman pada Yesus dan juga menurut perintah Allah. Tetapi dalam Wahyu 12 ayat 17 itu berbicara tentang dua tanda yang lain, yaitu menurut segala hukum Allah dan mempunyai kesaksian Yesus. Dan apa itu kesaksian Yesus? Ya, Wahyu 19 ayat 10 mengatakan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Dan apa itu roh nubuat? Ya karunia untuk bernubuat. Ya. Jadi kalau begitu, gereja yang terakhir itu dipimpin oleh seorang yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Tetapi kita tidak bisa sembarangan untuk mengakui orang yang berkata bahwa dia adalah nabi, sebab itu dia bisa bernubuat. Makanya perlu dites. Nah, untuk orang-orang ini, marilah kita tes sama-sama. Ya, tesnya ya adalah seperti dalam Yesaya ya 8 ayat yang ke-20 ya, mengenai ajarannya ya sesuai dengan Taurat dan As-Syahadat atau sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan pengajaran dan kesaksian. Kemudian di dalam di dalam Yeremia 28 ayat 9 dia harus menerima nubuatannya harus genap ya.
Kemudian Matius 7 ayat 20, dari buah-buahnya kita mengenali dia. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 bicara mengenai ya menerima Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dunia ini. Jadi tunjukkan bahwa bagaimana Ellen G. White itu memenuhi akan syarat yang diberikan oleh Alkitab, di samping physical fenomena, tanda-tanda yang lain ya. Banyak hal-hal yang ajaib yang kita bisa lihat ya. Jadi kalau kita lihat itu semua, maka mudah-mudahan mereka yang sudah terima sabat dan juga mengikuti Imamat 11 ini bisa ya juga menerima akan ajaran-ajaran yang lain yang diberikan oleh ya Ellen G. White, yang tidak pernah bertentangan dengan Alkitab ya. Tidak ada ajaran Ellen G. White yang bertentangan dengan Alkitab. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan tadi kita jadikan sebagai pertanyaan terakhir oleh karena waktu sudah lewat. Mohon maaf kepada beberapa sahabat kami yang ada bertanya, nanti kita akan lanjut pekan depan. Baik, kita sudah selesai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pendeta Kuntaraf dan juga kepada kita semua yang sudah hadir. Kita akan tutup dengan doa. Kami lihat tadi ada Pendeta Yusuf Ringo, apakah masih ada? Baik, karena sudah sepertinya tadi dia sudah keluar ya. Baik, kami undang kepada Pak Maringan Marbun lah ya, untuk mendoakan Pak Pendeta Kuntaraf yang sudah menyampaikan pekabaran dan juga yang beberapa waktu lalu berulang tahun. Kita doakan Pak Pendeta Kuntaraf dan juga Ibu Peggy dan suami Saudara Ferdinand yang sedang berada di Singapura, yang merayakan juga wedding anniversary-nya. Silakan Pak Marbun. Ya, silakan di-unmute. Ya. Mari berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas hari Sabat yang begitu indah yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk selalu mengucap syukur karena Engkaulah Khalik dan Pencipta kami yang telah memberikan sebuah Sabat yang akan mengantar kami memiliki cita-cita untuk berhari Sabat di surga bersama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terlebih dahulu kami mohon keampunan dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan layakkan kami juga Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni dosa kami untuk bersuka cita pada hari Sabat yang kudus ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami telah belajar yang telah dipandu, yang telah dipimpin oleh Bapak Guru kami Pak Pendeta Kuntaraf. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba Tuhan ini yang selalu bersemangat, setia untuk memberikan kami pelajaran-pelajaran yang baik. Terima kasih Tuhan juga sudah menuntun pendeta hamba Tuhan ini masuk di dalam ulang tahun yang baru dirayakan ya Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan menuntun keluarga Pendeta Kuntaraf, menuntun cucunya dan juga ibu. Dengan demikian Tuhan, biarlah mereka di dalam kesatuan untuk berharap, untuk masuk di dalam kerajaan surga, berjumpa dengan sanak saudara famili, untuk bersahabat bersama-sama di dalam kerajaan surga. Tuhan menambahkan umur yang sehat, umur yang panjang untuk hamba Tuhan ini. Dan juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Peggy dan keluarga yang sedang menikmati berkat Tuhan untuk ulang tahun pernikahan mereka. Kasih sayang Tuhan bersama mereka ada di Singapura untuk mengucap syukur, merayakan ulang tahun pernikahan mereka, dan biarlah mereka juga Tuhan memiliki pengharapan untuk memiliki kerajaan surga dan berkat Sabat dan berhari Sabat untuk bersama-sama di dalam kerajaan surga. Tuhan berkati Brother Daniel yang juga yang telah membantu kelancaran pelajaran kami, dan semua Tuhan
sahabat-sahabat kami, keluarga mereka, suami istri, biarlah ada di dalam satu pengharapan, yaitu kerajaan surga yang Tuhan telah persiapkan. Kuatkan dan iman kami ya Tuhan, karena kami akan menghadapi pencobaan-pencobaan yang semakin dahsyat, karena karena setan tahu bahwa waktunya sangat dekat dan mereka sedang mengumpulkan banyak orang di pihak mereka untuk menjadi tidak keluarga surga. Tuhanlah yang menguatkan kami, dan kami mau Yesus melindungi kami. Turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami, dengan demikian Roh Kudus akan selalu mengingatkan kami untuk tidak berbuat dosa. Terima kasih ya Tuhan. Segarkan fisik kami mau istirahat untuk siap-siap besok mengikuti perbaktian hari Sabat. Sekali lagi, mohon ampun dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Terima Terima kasih kasih untuk Pak doanya. Marbun. Amin. Terima kasih doanya Pak Marbun. Terima Makasih Pak kasih. Marbun. Ya, Terima selamat kasih berlibur. Pak Jadi Pendeta Kuntara. Peggy dan saya akan cuti 1 bulan, artinya pada bulan Juni, tetapi Pendeta Yosef Seringo akan meneruskan ya. Kebetulan kami, artinya Peggy ada banyak kegiatan, kemudian sedangkan istri saya dan saya akan ada di Eropa ya. Oke, kita senang Bapak hari ini ada sampai 200 tadi saya lihat ya. 210 betul. Pendeta. Betul. 210. Oke, puji Tuhan. Iya. Oke, Terima selamat kasih mengajar. semua. Tuhan Baik, memberkati. kita buka. Terima kasih Ya, Daniel. silakan Mbak Daniel, semua. Bro Joy, Terima Feli, kasih, terima Tuhan kasih. berkati. Selamat Happy Sabat wedding semua. anniversary. Tuhan Yesus Apa berkati. kabar? Happy, Terima kasih Happy ya wedding ucapan happy anniversary, birthday, selamatnya. Pastor. Thank you. Happy belated birthday, Pastor Kuntara. Thank you. Ya, terima kasih Uyung sudah mulai dengan nyanyian-nyanyian solo tadi sebelum kita mulai. Oh, dia nyanyi Puji dari Solo ya. Tuhan. Oh, dia nyanyi dari Oke, kita Solo. tutup ya. Oke, bye-bye. Lambaikan tangan semuanya, boleh Bye. di-unmute.